secara agama ya, dulu kerajaan-kerajaan Islam itu luar biasa, tapi hari ini kan selalu dipojok-pojokkan ini di dalam Ya, itu yang konteks kita memojok-mojokkan bicara, itu kan orang yang tidak tahu sejarah ya. atau Karena sejarahnya mau tidak tahu diputar sejarah balik. atau sejarahnya mau diputar balik. Tadi itu mau dibicarakan kembali, artinya sesungguhnya ya itu adalah Belum gagasan yang selesai. sangat realistis. Ya belum selesai. Nah, karena ada dekret aja kemudian. Tapi kemudian oke lah, umat Islam kemudian pada era berikutnya, pada era apa, kalau tadi kan konstituante, dekret presiden, tadi itu kan di era Orde Lama. Nasakom. Di era Orde Baru itu umat Islam sudah mulai, udahlah nggak usah dibicarakan lagi, yang penting umat Islam mengisi yang sudah ada ini dengan menjadikan Islam ini sebagai landasan moral dan etika dalam kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Waalaikumsalam warahmatullahi bersama wabarakatuh. program Indonesian Doctors Club ya, bersama para dokter ilmu politik lulusan Universitas Indonesia. Pemirsa, para scholars, hari ini kita hadirkan tamu ya yang luar biasa, namanya Dr. Muhammad Nasih. Nah, Dr. Muhammad Nasih itu dulu saya bilang waktu kuliah di ilmu politik, ini nanti kalau kau bisa menjadi doktor ilmu politik dari UI, bahkan dari kampus-kampus negeri se-Indonesia, satu-satunya doktor ilmu politik yang hafal Al-Quran, hafiz Al-Quran. Nah, inilah orangnya. Mas Nasih sudah terhubung nih. Assalamualaikum, apa kabar? Ini posisinya ada di sebuah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini posisinya di pesantren apa namanya? Monas Muda Institut. Ya, Muhammad Nasih Mudzakir Institut. Mudzakir itu adalah nama bapak saya. Nama bapak. Jadi membawa-bawa nama bapak nih. Ya kan, binnya itu Biar kan penting toh. Iya. Ya, mudah-mudahan yarhamullah. Nah, Mas Nasih, kan tahun berapa ya waktu itu selesai doktornya? Selesai doktornya sudah lama, tahun 2010. Jadi Sudah tidak fresh lagi sebenarnya ya. 11 tahun ya. Nah, Sudah yang 11 menarik. tahun dulu diubrek-ubrek oleh Bu Husnul. Nah, Setiap jadi gini, hari ditelepon agar cepat lulus. agar cepat lulus ya. Kalau nggak lulus susah juga sayanya. Jadi gini Mas Nasih, kita kan punya program nih, Indonesian Doctors Club di channelnya Husnul Maria Official. Jadi kita punya channel baru. Salah satu programnya adalah mengajak para dokter ilmu politik untuk membagi pengalaman individu, kenapa dulu menulis, bagaimana proses penulisan doktornya, kemudian apa isinya, dan bagaimana nanti setelah selesai apa manfaatnya, signifikansinya bagi masyarakat, bagi karir, bagi pengembangan ya keilmuan. Kenapa? Karena ini penting. Karena kan banyak sekali ya, ini banyak sekali yang mendapatkan doktor tapi kuliah saja nggak pernah, gitu ya. Iya. Atau Kalau dulu kita kuliah serius sekali, kuliahnya nggak pernah bolos. nggak pernah bolos, kalau bolos dimarahi ya. Atau kurangi nilainya, kayak kan ada pengurangan. Iya. Pokoknya nggak berani bolos ujian deh saja, intinya. telat. Bagaimana mengumpulkan ujian telat sehari? Udah nggak diterima itu, udah selesai, bahkan Iya. tidak dikurangi persentasenya, selesai kayak gitu. Iya. Artinya tidak lulus. Ada nggak yang seperti itu? Ada kayak gitu kan. Nah, Iya. banyak sekali persoalan-persoalan. Ini persoalan yang di luar sana ya. Jadi para pemirsa yang melihat program kita terutama ya, atau bagaimana dunia akademik ini proses menulis itu seringkali dianggap momok, dianggap itu sulit.
Ini maunya kan kalau kita daftar S3 diterima, masuk langsung sudah disiapkan ini ijazahnya. Kan maunya seperti itu, nggak mau proses belajar. Nah, coba diceritakan Mas Nasih kepada teman-teman pemirsa, bagaimana sebetulnya proses dari keinginan untuk melanjutkan dari S2 ke S3, terus kemudian proses-proses supaya teman-teman di luar sana itu ada semangat untuk melanjutkan studi tapi tidak instan, ya, belajar dengan jujur. Nah ini bagaimana dulu ceritanya? Enggak dari S1 Bu, dari S2. Dari Ya, S1 atau nggak S2 apa-apa nih? sih, dari S1 kan banyak tuh S1-nya, nggak cuma satu. Ini Mas Nasih nih sekolahnya banyak sekali nih, S1 aja punya 2, baru kemudian S2 ilmu politik, terus S3 ilmu politik. Ya, Aktivis baik. juga. Ingat saya dulu, ya, ini soal menulis lah ya, yang rata-rata dianggap sebagai momok karena menulis itu dianggap sebagai keterampilan yang tidak dimiliki oleh semua orang. Padahal sebenarnya menulis ini ya tinggal kemauan aja. Kalau mau menulis ya insya Allah bisa. Jadi hanya soal persepsi saja. Buktinya sebenarnya tidak hanya saya kemudian bikin lembaga kaderisasi ini, Monas Muda Institute ini juga berisi anak-anak yang saya latih menulis. Jadi ada 3 prinsip, ada 3 hal yang harus dilakukan, yaitu diskusi, kemudian aksi dan publikasi. Di antara yang harus dilakukan adalah melakukan publikasi gagasan. Bagaimana publikasi gagasan itu? Kalau dulu belum ada YouTube seperti sekarang, maka di antara yang paling signifikan itu adalah menulis. Dan ternyata menulis itu bisa dilakukan oleh orang-orang atau anak-anak muda yang secara intelektual juga mungkin di kampus dianggap biasa, tetapi kemudian mereka mau berlatih dengan serius, dan dengan berlatih dengan serius itu logikanya kemudian terbangun, kemudian dengan logika yang terbangun itu makin memudahkan untuk menulis juga. Jadi untuk merangkai kalimat menjadi lebih mudah. Saya juga demikian, menulis itu ingat saya sejak semester 2, semester 1, karena saya sudah tertarik dengan fenomena politik, walaupun saya dulu kuliah S1 di Fisika Universitas Negeri Semarang, kemudian juga kuliah di jurusan Tafsir Hadis YIN Wali Songo Semarang. Nah, saya mengamati fenomena politik pada saat itu, maka tulisan-tulisan saya justru banyak tentang politik. Nah, itu mulai tahun berapa itu, era Gus Dur, ingat saya itu berarti kira-kira tahun 99 ya saya menulis itu. Nah, kemudian tulisan makin banyak, makin percaya diri lah, karena banyak tulisan itu makin percaya diri, dan kemudian membuat saya termotivasi menulis lebih banyak lagi, dan kemudian memudahkan saya dalam belajar, menulis makalah di kampus, kemudian menulis skripsi juga tidak lama, alhamdulillah. Dan karena tadi merasa bahwa menulis itu juga persoalan yang tidak sulit-sulit amat, maka kemudian terdorong untuk kuliah S2. Dan pada saat itu dosen saya yang sekarang jadi mertua saya tiba-tiba datang dari Jogja pada saat itu membawa brosur tentang S2 Ilmu Politik UI. Katanya waktu itu ketemu Bu Husnul Mar'iyah di Jogja di acara seminar di Jogja. Nah, kemudian saya senang sekali waktu itu karena mendapatkan brosur itu. Dulu internet belum seperti sekarang. Nah, kemudian saya mendaftar di Ilmu Politik Universitas Indonesia, melanjutkan S2. Nah, ternyata di sana betul-betul ketemu Bu Husnul di situ. Kemudian dengan kuliah yang strict itu, yang tadi saya katakan tidak berani tidak masuk, kemudian di dalam harus melakukan diskusi, makalah juga harus ditulis dengan cepat, ya. Kalau salah ada coretan-coretannya, ya kan Bu? Dicoret-coretkan kalau salah. Tetapi itu penting ya. Justru dengan coretan-coretan itulah kemudian saya dan teman-teman termotivasi. Bahkan dulu ada seorang teman yang dicoret banyak sekali itu makalahnya itu. Tetapi justru dari situlah kemudian dia berpikir bahwa menulis itu memang adalah keterampilan yang
harus diasah terus, walaupun sudah S2, sudah S3, juga memerlukan pengasahan kembali, dan mereka merasa, ini bilang pada saya, teman-teman saya, merasa ternyata dengan tadi itu, dengan dicoret, itu membuat kajian mereka menjadi lebih fokus. Yang tadinya berbicara itu kemana-mana, tetapi kemudian dengan coretan-coretan tadi itu menjadi lebih fokus. Nah, karena tadi makin terbiasa setiap hari dibegitukan, maka kemudian ya tenang aja. Jadi kalau dicoret itu ya makin bersyukur aja, kajiannya tidak kemana-mana, jadi makin fokus itu makin mudah sesungguhnya menulis tadi. Sehingga ketika S2 juga begitu, tidak hanya menulis makalah kan, kemudian harus menulis tesis, alhamdulillah juga bisa selesai dengan cepat. Nah, kemudian menulis disertasi juga demikian. Setelah kuliah yang lagi-lagi tidak berani tidak masuk tadi itu, karena pesertanya tidak banyak, karena waktu angkatan saya itu yang diterima tidak lebih dari 8 kayaknya angkatan saya itu. Padahal yang daftar banyak, tapi yang diterima cuma 8. Alhamdulillah saya masuk itu. Nah, itu juga begitu, karena kuliahnya hanya sedikit orang kan ketahuan nih, kalau nggak masuk aja ketahuan. Kalau tidak menguasai persoalan juga ketahuan. Maka kemudian jadi lebih fokus lagi. Saya dibimbing oleh berapa pada saat itu ya, 3 atau 4 ya, ada Bu Husnul, kemudian ada Profesor Suhelmi, kemudian Profesor Burhan Jabir Makinda. Nah, waktu itu ya saya harus mengikuti saran-saran yang disampaikan oleh para pembimbing saya, para profesor ini, yang menginginkan misalnya ini harus ditambah teori ini misalnya, tambah teori ini, oh ada teori ini, nah tinggal saya cari. Nah, pada saat saya kuliah S3 itu internet sudah menjadi fasilitas yang umum lah. Jadi lebih memudahkan lagi. Kalau dulu mencari sesuatu itu harus mencari teori misalnya ya, harus pergi ke perpustakaan, tetapi pada era saya kan sudah tidak begitu. Pada tahun 2006 itu internet sudah makin gencar lah dan sinyalnya sudah makin kuat. Sehingga untuk mencari teori-teori, mencari data dan lain sebagainya itu menjadi lebih mudah kalau ini sudah ada referensinya. Jadi tinggal ketik kata kuncinya, kemudian kita telusuri, itu di antara data sudah dapat, tapi itu data-data sekunder. Kemudian kita harus mencari data primernya, kemudian kita tuliskan. Nah, dari tulisan tadi itu kita baca ulang, kita membaca tulisan kita sendiri, nanti kan kerasa, oh ini masih kurang ini, kalau kita ditanya ini nggak bisa, maka kita harus mencari jawabannya, kita harus mencari data untuk menambal kekurangan yang ada di tulisan kita. Nah, dari situlah kita kemudian melakukan wawancara, misalnya dengan tokoh-tokoh yang ada di Indonesia, misalnya, itu kemudian tertutup. Ya, dengan begitu tulisan menjadi lebih komprehensif lagi, dibaca dari awal sampai akhir itu menjadi urut. Jadilah kemudian tesis, jadilah disertasi, kemudian diuji oleh berapa Bu waktu itu Bu? Diuji oleh 8 atau 9 profesor ya di UI pada saat itu. Alhamdulillah dinyatakan lulus. Setelah berapa tahun itu saya 4 tahun kalau nggak salah ya. Karena pada saat itu sambil kampanye dulu. Tahun 2009 kan saya nyalek. Nah, itu sambil kampanye, sambil menulis disertasi, alhamdulillah kemudian dinyatakan lulus. Ya, alhamdulillah. Mas Nasih, kalau kita lihat tadi itu kan proses ya, dan karena sejak S1, dulu waktu S1 menulis itu di media dibayar ya. Kalau dulu kita menulis makal artikel di media kan ada tuh bayarannya. Ya, itu diantara yang mendorong saya menulis. Jadi soalnya kita dulu zamannya kuliah, duitnya pas-pasan, salah satu pekerjaan kita adalah menulis untuk koran supaya kita dapat uang kayak gitu kan, uang tambahan paling tidak untuk ya menambah-nambah membeli makan hari itu atau dan sebagainya. Itu salah satu sebetulnya yang kita sampaikan juga. Jangan melihat bahwa menulis itu hanya sekedar menulis, ada juga rewardnya kayak gitu kan. Ya, betul. Dan sebenarnya sampai hari ini dan sekarang makin banyak media yang bisa kita jadikan sebagai
tujuan untuk menulis, dan tadi tetap memberikan reward tadi. Misalnya saya dulu pada saat awal menulis itu tahun 99 tadi, itu Koran Suara Merdeka ini di forum mahasiswa itu mendapatkan honor 75.000. Kemudian dimuat di wacana yang besar itu, yang wacana umum itu 250.000. Padahal pada saat itu umumnya mahasiswa itu mendapatkan kiriman dari rumah hanya kira-kira 200.000. Jadi saya jadi mahasiswa paling kaya, jadi makin semangat menulis. Jadi kalau sebulan bisa menulis di 2 media massa saja, itu sudah sama dengan mendapatkan 3 kali lipat kiriman dari rumah. Nah itu yang kemudian menjadi motivasi lebih besar lagi, karena mendapatkan honor tadi itu, dan dengan honor tadi bisa kemana-mana, bisa mengikuti forum-forum, bisa aktif berorganisasi. Nah, di forum-forum organisasi itu terasah lagi, ada diskusi-diskusi, hasil diskusi dengan teman-teman, saya tulis lagi, menjadi makalah, menjadi artikel, kemudian dikirim lagi, jadi duit lagi. Sebagai aktivis senior yang seperti itu juga memberikan satu kesempatan ya, banyak sekali pelajaran yang didapat juga untuk memperkaya sebetulnya perjalanan intelektualnya. Betul. Karena di dalam organisasi itulah kita ketemu dengan berbagai macam orang, dengan karakternya masing-masing, dengan idenya masing-masing. Ada yang ekstrim kanan, ada yang ekstrim kiri, ada yang liberal, ada yang sosialis. Nah, ada yang sempat punya gagasan sendiri. Ada yang sempat terbengong-bengong atau senang sekali melihat liberal, Islam liberal misalnya, seperti itu ya, dulu. Iya betul. Ya, misalnya tahun 2001 misalnya saya menjadi liberal, menjadi ya salah satu di dalam perjalanan mendirikan jaringan Islam liberal juga. Nah, tapi kemudian tahun 2006 saya melihat bahwa gagasan-gagasan komunitas Islam liberal ini saya kira banyak kelemahan, maka kemudian tahun 2006 saya menulis dengan tulisan-tulisan yang gagasan-gagasannya itu sebaliknya gitu. Nah, ini sekarang bisa dibilang menjadi radikal dong. Enggak? Ya memang semua harus radikal. Ya radikal itu kan harus berpikir seakar-akarnya. Kalau sebelumnya berpikir dangkal, tapi ya sekarang harus berpikir radikal dan fundamental. Karena gagasan fundamental dan radikal ini kan sesungguhnya kalau kita kaji secara filosofis justru adalah gagasan-gagasan yang sangat penting. Nah, misalnya gini, saya sendiri kan berasal dari Fakultas Usuluddin. Usuluddin itu berasal dari kata usul. Usul itu artinya akar juga, karena usul itu seakar-akar gitu asal. Ya. Asal ya. Akar tunjangnya itu ada di situ, karena yang dipelajari di situ adalah filsafat, tafsir dan hadis. Filsafat itu adalah ilmu ya yang mempelajari sesuatu dari segala aspeknya kemudian sampai mendasar. Itu kan harus lengkap. Maka disebut dengan pemikiran yang filosofis. Kemudian kalau Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad itu kan sumber dari ajaran Islam. Maka karena dia sumber, dia menjadi fundamen. Jadi kalau orang Islam, dan Islam itu adalah agama yang rasional, maka dia harus punya fundamen. Fundamennya apa? Fundamennya adalah Al-Quran dan hadis. Maka kalau saya disebut sebagai seorang yang fundamentalis, saya nggak pernah khawatir. Karena memang saya seorang Muslim. Nah, seorang Muslim itu harus punya fundamen, harus punya dasar. Harus kembali ke fundamennya. Al-Quran dan hadis. Mas Nasih, waktu itu ini sebetulnya kan banyak kajian. Kita punya program yang di TV swasta dulu. Kita bisa kasih tahu nggak ini namanya? Kita dulu punya program di MNC Muslim ya. Namanya Belajar Islam. Nah, narasumber utamanya ya Muhammad Nasih ini yang dari Muhammadiyah ya. Jadi waktu itu ada Mas Hajrianto, Mas Nasih, Mas siapa? Mas Imam Ad-Darukutni. Imam Ad-Darukutni. Dan Mas kebetulan Mufti. Saya juga moderatornya dan kemudian juga hostnya dengan Nurliyah ya, dengan Dr. Nurliyah. Sekarang jadi rektor tuh. Itu waktu itu sudah doktor belum? Nurliyah. Enggak.
Mas Nasinya, Dr. Muhammad Nasi. Ya sudah ya. Mungkin sudah kayaknya ya. Sudah Karena ya. tahun Jadi berapa scholars sudah ya? kalau Kayaknya kita sudah. lihat perjalanan Muhammad Nasi ini luar biasa di dalam konteks itu, sampai kemudian karena dia tadi ya punya ilmu Al-Qur'an, hadis gitu ya, di waktu kuliah di Usuluddin di UIN Semarang, maka banyak sekali ilmunya yang kemudian kita bikin program waktu itu belajar Islam. Tapi jangan salah ya, itu semua program-program itu program untuk bener-bener gitu Lillahi ya, ta'ala. untuk pendidikan masyarakat. Kita nggak berpikir komersial gitu, karena kita percaya ya rezeki itu sudah dicatat. Keran di sini nggak terlalu kenceng, nanti ada keran di tempat lainnya lagi. Tapi itu tadi proses ya Mas Nasi. Sekarang kita Ya. masuk ke tema utama, menulis tentang apa waktu itu? Menulis perbandingan Indonesia tentang nasionalisme Indonesia dengan Turki. Nah, Oke. coba diceritakan itu bagaimana sebetulnya bangunan pemikiran tentang nasionalisme Soekarno dulu dengan Turki, tentang disertasinya. Baik, judul disertasi saya adalah dinamika antara Islam dan nasionalisme di Turki dan Indonesia. Jadi saya membandingkan nasionalisme yang ada di Indonesia dan yang ada di Turki pada saat itu. Jadi Turki pada tahun berapa itu? Tahun 2000, ya sekitar tahun 2000 sampai 2010 lah disertasi saya itu. Nah pada saat itu kan sebelum AKP menang, karena AKP menang itu tahun 2002, kemudian makin besar, mereka makin berkuasa sampai hari ini. Tapi sebelum AKP menang, kita tahu bahwa Turki ini adalah negara dengan mayoritas penduduk Muslim yang kira-kira berapa itu? Ya mirip-mirip Indonesia lah. Tetapi di sana perilaku masyarakatnya sekuler karena memang konstitusi negaranya adalah konstitusi negara yang sekuler. Sejak Kemal Atatürk ya, 1924. Ya, sejak tahun 1924. Yang tadinya sistemnya adalah sistem kerajaan, kalau saya menyebutnya kerajaan. Orang-orang biasanya menyebutnya sebagai khilafah Islamiyah. Jadi itu kerajaan yang kemudian disebut sebagai khilafah. Itu menurut saya ya seperti di Jogja. Jogja itu kan kerajaan. Kemudian disebut dengan kesultanan. Kalau di dalam bahasa Islam, bahasa Arab ya, kerajaan itu biasanya disebut dengan macam-macam. Ada yang kesultanan, ada kekhalifahan, ada keamiran misalnya. Kemudian muncul amirah atau apa namanya? Ya dari kata amir lah, kepemimpinan yang itu bentuknya kerajaan, tetapi kemudian disebut dengan khilafah, dengan kesultanan. Jadi kalau dalam konteks ini Turki adalah kerajaan, karena kan dia turun-temurun kan, kekuasaannya diturunkan sejak dari bapak kepada anaknya, maka itu adalah kerajaan. Nah tapi tadi disebut dengan kekhilafahan. Kalau saya bandingkan dengan Jogja tadi itu namanya kesultanan. Tetapi kalau kita lihat misalnya gelarnya ya, gelar Pangeran Diponegoro, gelar para sultan itu kan misalnya Pangeran Diponegoro nih. Pangeran Diponegoro ini kan orang kerajaan juga. Itu kan disebut sebagai Senopati Engalogo Sayyidin Panotogomo Khalifatullah ing Tanah Jawa. Nah gitu kan. Ya, ada tambahnya lagi. Jadi ada khalifatullahnya ya. Ada khalifatullah. Nah, ini konsepsi yang sesungguhnya tidak sesuai dengan konsepsi yang diberikan oleh Abu Bakar sebagai seorang khalifah yang pertama. Karena pertama kali khalifah Abu Bakar itu dipanggil sebagai khalifatullah. Tapi kemudian dia mengatakan, saya ini bukan khalifah Allah. Saya ini adalah khalifah Rasulullah. Jadi manggilnya kemudian menjadi khalifatur Rasulillah. Jadi kalau manggil Abu Bakar itu tadinya ya khalifatullah menjadi ya khalifata Rasulillah. Wahai pengganti Rasulullah itu. Nah, kemudian Umar bin Khattab itu pernah dipanggil
khalifati Rasulillah. Jadi panjang itu. Ya khalifati Rasulillah, wahai pengganti Rasulullah. Akhirnya Kalau susah sampai orang sekarang gitu, kalau memanggil. penggantinya udah berapa itu ya? Pengganti-penggantinya 37 udah kali berapa ya? itu, berapa kali itu. Nah itu dia masalahnya. Maka kemudian ketika datang orang dari mana itu, dari Irak kalau nggak salah, ada 2 orang datang mau ketemu dengan Umar bin Khattab, ketemu Amr bin As. Amr bin As ini kira-kira orang dekatnya yang kalau ada tamu misalnya dia harus seleksi dulu. Nah kemudian Amr bin As datang kepada Umar bin Khattab mengatakan, wahai Amirul Mukminin, itu ada 2 orang yang mau ketemu Anda gitu. Nah Umar kaget, itu panggilan apa tadi itu? Kok ada panggilan baru gitu? Loh tadi 2 orang Amirul yang bilang Mukminin, katanya, pemimpin iya, jadi Amirul Mukminin orang-orang itu Islam. panggilan dari 2 orang tadi itu. Jadi Amirul Mukminin itu adalah pemimpin umat Islam, pemimpin orang-orang beriman. Nah dari sini kita bisa melihat bahwa sebelumnya itu adalah kerajaan. Jadi tadi Turki Utsmani itu adalah ya kerajaan seperti Bani Umayyah, kemudian Bani Abbasiyah, kemudian berikutnya itu tadi Bani Utsmaniyah itu tadi itu. Utsmaniyah, Daulah Utsmaniyah itu kan dari situ ya. Nah itu adalah kerajaan, sistemnya kerajaan, tapi kemudian disebut sebagai khilafah. Maka dalam konteks ini saya agak berbeda dengan mereka yang mengatakan bahwa Turki ini adalah khilafah sebagaimana diprediksikan oleh Rasulullah misalnya. Ini adalah bentuk khilafah yang harus dihidupkan kembali misalnya. Jadi yang namanya khilafah itu, yang namanya sistem pemerintahan di dalam Islam itu menurut saya lebih fleksibel. Ya. Nah tetapi di dalam konteks itu nilai-nilai Islam itu harus tetap masuk, mau berbentuk kerajaan, mau berbentuk tidak kerajaan, sesungguhnya nilai-nilai Islam itu bisa masuk. Di dalam sistem demokrasi juga sebenarnya nilai-nilai Islam pun bisa dimasukkan, tergantung ada tidak orang yang mau memperjuangkan itu, ada tidak orang yang ingin atau berkeinginan kuat untuk mentransformasikan gagasan-gagasan Islam ke dalam konteks kebijakan politik kenegaraan. Nah, di dalam konteks itu ada perbedaan antara Turki dengan Indonesia. Kalau Turki sebagai sebuah nation state, tapi tadi karena saya membahas tentang dinamika antara Islam dan nasionalisme, maka saya menyoroti bentuk negara yang sama-sama sebagai nation state. Nah, cuma bedanya kalau Turki adalah nation state yang sekuler, kalau Indonesia ini saya sebut sebagai nation state yang religius atau religious nation state. Nah, bedanya di mana bedanya? Kalau tadi Mustafa Kemal Atatürk mendirikan negara bangsa Turki itu sebagai antitesa dari sistem kerajaan yang mengatasnamakan kerajaan berbasis Teokrasi. Islam. Teokrasi ya. Nah, kemudian diganti, diubah itu. Dasar Islamnya itu kemudian dibuang habis dengan meniru nasionalisme yang ada di Eropa. Kalau nasionalisme di Eropa itu kan tadinya juga teokrasi. Jadi yang menjadi awal munculnya nation state itu adalah konsepsi religio integralisme Katolik. Jadi teokrasi tetapi basisnya adalah Katolik ya. Teokrasi yang basisnya adalah Katolik. Antara gereja dengan istana itu jadi satu, antara politik dengan agama itu jadi satu, maka disebut dengan religio integralisme Katolik. Tetapi karena ada integralitas tadi itu, penyatuan antara agama dengan negara, maka kemudian pemimpin gereja ini melakukan yang namanya abuse of power. Jadi kalau ada orang Korup. punya pandangan lain, ya, Atau gerejanya korup biasanya. ya ada korupnya, ada tidak hanya itu, kalau ada orang punya gagasan-gagasan yang berbeda dengan para elit gereja tadi itu, kemudian alat negaranya digunakan untuk menghukum, ini masalah gitu. Jadi tidak ada kebebasan berpikir di situ. Jadi udah mandek. Jadi harus mengikuti apa yang menjadi pikiran para elit gereja. Maka kemudian kaum ilmuwan pada saat itu kan muncullah Galileo Galilei dan lain sebagainya yang memiliki temuan-temuan baru. Misalnya apa? Misalnya yang tadinya
geosentris menjadi heliosentris, yang tadinya bumi datar menjadi bumi bulat misalnya. Itu dianggap sebagai gagasan-gagasan yang menyimpang, dianggap sebagai aliran heretik lah kira-kira. Kalau sekarang, kalau dalam bahasa Islam dianggap sebagai bid'ah. Nah, padahal kan ini berdasarkan sains, berdasarkan temuan, berdasarkan penelitian ya. Berdasarkan penelitian, gagasan ini adalah gagasan yang berdasarkan penelitian real, melihat dan kemudian meneliti alam semesta. Tetapi karena tadi gereja memiliki pandangan yang diklaim berasal dari kitab suci, maka orang-orang seperti Galileo itu mendapatkan hukuman, divonis sebagai orang yang bid'ah tadi itu. Ya walaupun kemudian Galileo Galilei dihukum, tapi kemudian tidak dilaksanakan ya, tidak dieksekusi lah hukumannya itu. Ya cuma dihukum ringan aja, diasingkan. Nah dari situlah kemudian muncul gerakan kaum intelektual untuk menuntut jangan sampai agama ini dijadikan sebagai basis bagi negara. Agama dijadikan sebagai basis bagi politik. Menurut saya ini benar gerakan ini. Karena apa? Karena tadi itu pandangan yang diklaim berdasarkan agama, sesungguhnya itu tidak berdasarkan agama. Itu adalah gagasan-gagasan elit agamanya saja. Maka mereka pun tetap memeluk agama yang mereka peluk, tetapi mereka menjadikan temuan-temuman baru yang ilmiah itu sebagai keyakinan mereka juga, bagian ini dari sejarah yang di yakini. Eropa Baratnya ya. Di Eropa ya. Nah, ternyata dengan begitu tadi itu ya, kemudian mereka menuntut agar negara tidak lagi didirikan berdasarkan agama. Lalu mau didasarkan pada apa kalau tidak agama? Kalau tidak religio integralisme Katolik mau didasarkan pada apa? Nah, maka kemudian muncullah gagasan ya didasarkan pada bangsa. Karena di sana kan bangsanya relatif sama ya. Mereka adalah orang-orang yang berkulit putih, rambutnya pirang, matanya biru, agamanya Katolik. Jadi kemudian muncullah gagasan nation state, negara yang tidak lagi berdasarkan agama, tetapi berdasarkan pada bangsa, nation state. Nah, di Indonesia juga kemudian terjadi perdebatan. Kalau Turki tadi kemudian meniru Eropa, kenapa kok meniru Eropa? Karena Eropa kemudian maju kan, karena melepaskan diri dari agama, kemudian menjadi maju, maka Mustafa Kemal Atatürk berpandangan bahwa kalau mau maju harus melepaskan diri dari agama. Itu jadi copy paste saja. Ya, itu pemikiran Weber, Weberian. Ya. Modern itu melepaskan agama. Melepaskan diri dari agama. Nah, bahkan sampai kopiahnya, ya bajunya itu harus meniru Barat gitu. Nah, maka kemudian Turki baru yang didirikan oleh Mustafa Kemal Atatürk ini menjadi nation state yang bahkan kalau saya menyebut di dalam disertasi saya itu, dan sudah ada bahasanya sesungguhnya, itu adalah nation state yang laikis. Jadi laikis atau laisis lah. Biasanya orang ada yang menyebut laikis, ada yang menyebut laisis. Ya. Nah, yang dimaksudkan dengan sekularisme yang laisis itu adalah sekularisme yang tidak memberikan ruang pada visibilitas agama di ruang publik. Jadi perempuan berjilbab tidak boleh menampakkan diri di ruang publik. Jadi tidak boleh misalnya pakai salib, pakai kalung salib, tidak boleh pakai kopiah Yahudi misalnya, itu nggak boleh. Itu kalau di dunia Islam itu adalah Turki, tapi kalau di dunia non-Islam ya itu misalnya Perancis ya. Perancis itu kan begitu, dia melarang atau negara itu melarang ada visibilitas agama atau penampakan simbol-simbol agama di ruang publik. Nah di Indonesia kan tidak. Di Indonesia walaupun gagasannya itu adalah gagasan nation state, tetapi nation state-nya di sini bukan nation state yang sekuler. Dari mana itu gagasannya? Itu berdasarkan sejarah juga. Dulu di BPUPKI ada beberapa kelompok, setidaknya ada 3 lah yang menonjol. Yang pertama adalah kelompok Islam, yang kedua adalah kelompok nasionalis, dan yang ketiga kelompok komunis. Maka di sini ada semacam kekeliruan pandangan.
Jadi seolah-olah kalau kelompok Islam itu tidak nasionalis dalam arti cinta tanah air. Padahal sesungguhnya kelompok itu disebut sebagai kelompok Islam itu karena apa? Karena mereka menginginkan agar Indonesia merdeka ini dikonstruksi sebagai Islamic State, negara Islam. Dan ini sesungguhnya penggagasnya adalah tokoh-tokoh NU. Maka saya kalau melihat ada tokoh-tokoh yang menganggap bahwa dulu NU dan Muhammadiyah tidak memiliki aspirasi untuk mendirikan negara Islam, itu tidak sesuai dengan sejarah. Jadi awalnya memang tokoh-tokoh ini ingin mendirikan negara Islam. Seperti siapa kalau dari NU itu kan ada Kiai Wahid Hasyim, bapaknya Gus Dur. Ya. Kemudian dari Muhammadiyah ada Ki Bagus langsung Hadi Ketua Kusumo, PP Muhammadiyah Ki Bagus Hadi Kusumo. Ya, Ki Bagus Hadi Kusumo, ada Profesor Kahan Muzakir, mantan rektor UII ya kan, rektor UI pada saat itu malah mungkin ya. Ini memiliki gagasan. Bahkan dalam Tanwir Muhammadiyah di Pekalongan, Profesor Kahan Muzakir ini diberi tugas khusus untuk membuat konsep negara Islam. Jadi konsep negara Islam untuk Indonesia merdeka nanti itu gimana gitu. Nah, di dalam BPUPKI itu terjadi kan, ya menyebutnya apa namanya? Terjadi dinamika. Kalau dinamika kan bisa lebih dari 2 ya. Kalau dialektika kan seolah-olah cuma dinamika 2. Karena banyak ada 62 anggota BPUPK. Ya. Dan ini kelompoknya tadi kan saya menyebutkan ada 3 lah setidaknya. Kelompok komunis sebetulnya nggak ada. Siapa yang komunis? Ya ada kemudian. Nah, ada dong. Tapi kemudian siapa? Masuk dalam kelompok nasionalis. Itu ceritanya. Tapi sebetulnya di situ ide komunis justru nggak ini, dia masuk setelah, bukan di BPUPK. Betul. Jadi mestinya ada. Sebetulnya pertarungannya antara kelompok yang between quote nasionalis dengan yang religious, Muhammadiyah, NU. Jumlahnya cuma sedikit, karena jumlahnya sedikit mereka bergabung dengan kelompok nasionalis. Jadi gagasan untuk mendirikan komunis state tadi kemudian hilang, melesap ke dalam golongan yang ingin mendirikan nation state. Ya makanya sampai sekarang kan begitu kan. Sampai sekarang kelompok yang ingin tadi itu yang ingin yang kan, komunis masuk ke kelompok nasionalis. Iya kan dari dulu begitu. Jadi karena tadi itu. Tapi sebetulnya kesalahan konstruksi itu sampai yang tadi Mas Nasih katakan, akhirnya kita selalu mengatakan kalau kelompok Islam itu dianggap tidak nasionalis. Itu dia. Jadi kalau ya, itu kan kesalahan itu kan yang ingin dibongkar sebetulnya. Betul. Ya. Jadi disebut dengan nasionalis itu karena ingin mendirikan negara bangsa seperti Eropa itu tadi. Nah, masalahnya kalau kalau Indonesia ini dibangun sebagai nation state seperti di Eropa itu tidak relevan. Kenapa? Mayoritas penduduknya Islam, dan Islam ini adalah agama yang tidak seperti agama di Eropa itu tadi itu. Justru konsepsi-konsepsinya ini ya tidak ada yang menyimpang lah gampangannya untuk mendirikan negara tadi itu. Nah, maka kemudian kelompok Islam ini tidak setuju kalau negara Indonesia merdeka itu dikonstruksi sebagai negara yang negara bangsa tadi itu, karena memang secara konsepsional negara bangsa yang sekuler bangsa itu adalah sekuler. Nah, jadi yang disebut dengan kelompok Islam dengan kelompok nasionalis ini sesungguhnya adalah 2 kelompok yang sama-sama cinta tanah air. Maka kita harus membedakan antara istilah nasionalisme dengan patriotisme. Jadi kalau dalam konteks ini, nasionalisme adalah ideologi yang hendak diusung oleh Soekarno dan teman-temannya, Soekarno, Hatta dan teman-temannya untuk mendirikan Indonesia merdeka sebagai negara bangsa atau negara nasional, nation state. Nah, tentu saja gampang kemudian ini dianggap sebagai orang yang cinta tanah air. Nah, kemudian kelompok Islam bedanya adalah ingin mendirikan Indonesia merdeka sebagai negara Islam. Itu karena apa? Karena kecintaannya pada tanah air juga. Jadi dua-duanya bisa dikatakan merupakan orang-orang yang punya rasa cinta tanah air. Jadi jangan sampai apalagi kalau saya potong di sini Mas Nasih. Ya. Kan selama ini kita kurang membahas tentang konstruksi nation state Indonesia.
Kalau menurut saya, ini kan sebetulnya negara bangsa-bangsa. Jadi dulu itu sebetulnya Ya, bukan suku betul. bangsa, bangsa Aceh, bangsa Melayu, Betul. bangsa Jawa, bangsa Sunda, itu kan bangsa-bangsa karena kerajaan kesultanan dijadikan satu, Ya, konstruksinya menjadi bangsa Indonesia. Itu kan ya, dikonstruksi gitu, bangunan bangsa yang betul. dibangun. Kalau Eropa tadi kan ada Jerman, ada Belanda, ada Prancis, itu kan kecil-kecil. Ya. Dulu Dan juga tidak hanya itu, Bu. kerajaan-kerajaan. Tidak hanya itu. Kalau di Eropa tadi kan relatif homogen. Tapi kalau di Indonesia kan sangat heterogen. Maka kemudian konsepnya pakai Bhinneka Tunggal Ika kan. Karena Ya. sukunya itu banyak. Multi Nah, sara kan kalau di sekarang menurut Indonesia. Kalau saya lagi tidak mau menggunakan kata suku sebetulnya, karena bangsa. Jadi kita harus kembalikan bangsa, lagi ya, ya, ya. posisinya. Oke, Bangsa Aceh, ya, bangsa ini bangsa-bangsa yang bersama-sama ya, membangun bangsa Indonesia. Sebetulnya itu betul. untuk menghargai ya, karena dulu kan kerajaan yang luar Ya, biasa, kerajaan di ya. Aceh, ya Samudra Dan Pasai itu kan, ciri-ciri manusianya secara fisik kan juga berbeda-beda. Kalau iya, Eropa tadi itu kan relatif sama ya, tapi kalau yang namanya bangsa Indonesia kita mulai dari mana? Dari timur lah. Misalnya ya, orang Papua. Ini bukan bermaksud apa-apa. Ciri-ciri fisiknya kan beda. Nah, orang Papua itu hitam kulitnya, kemudian rambutnya keriting. Kalau orang Manado, kulitnya putih, hidungnya agak besar ya kan. Orang Ambon, orangnya tinggi besar. Kemudian rahangnya agak panjang misalnya. Itu kan beda sekali. Orang Makassar nanti udah berbeda dengan orang NTT. Kemudian orang Jawa yang kayak kita ini udah berbeda lagi. Ya kulitnya ini ya nggak jelas ini putih atau hitam, ini nggak jelas ya. Ya coklat, bisa coklat. disebut sebagai coklat, kulitnya coklat. Agak ke barat nanti di mana, di Sunda tadi itu orangnya agak putih-putih misalnya. Nah kemudian lebih ke barat lagi ya lumayan tuh orang Melayu, bahasanya beda. Nah itu kan bangsa-bangsa yang berbeda. Maka ya tadi seperti Ibu katakan tadi itu, bahwa ini sebenarnya adalah banyak bangsa yang kemudian diikat menjadi satu, kemudian menyatakan diri sebagai satu bangsa. Maka Sumpah Pemuda kebangsaan, sebetulnya, ya, kedaulatan. kebangsaan Indonesia ini terbangun atas kesamaan nasib yang oleh Benedict Anderson kayaknya itu cuma sederhana aja pandangannya. Kenapa menjadi satu bangsa? Karena sama-sama dijajah oleh Belanda gitu aja. Karena mereka sebenarnya berbeda, tapi kemudian sama-sama memiliki cita-citanya satu, merdeka. Maka kemudian mereka bergabung atau menggabungkan diri menjadi satu bangsa, ingin melawan penjajahan dan ingin mendapatkan kemerdekaan. Maka mereka menjadi bangsa Indonesia. Nah, yang saya ingin melanjutkan yang di BPUPKI tadi ya. Nah, tadi kan kemudian BPUPK. terjadi negosiasi antara kelompok Islam dengan kelompok nasionalis. Yang satu ingin mendirikan negara Islam, yang satu ingin mendirikan negara yang nasional tadi, nation state. Nah, kemudian terjadi negosiasi umat Islam atau kelompok Islam tadi itu dari ada unsur NU dan Muhammadiyahnya yang kuat di situ. Kemudian menurunkan level tuntutannya, tidak lagi negara Islam tapi negara negara berdasar, yang tadinya kan negara Islam ya. Yeah. Kemudian tuntutannya Islam jadi dasar negara gitu. Kemudian itu yang pakai Piagam Jakarta ya kan. Kalau Piagam Jakarta kan sila pertamanya masih ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban kan syariat-syariat Islam bagi para peluknya. Nah, sampai kemudian menjadi ketuhanan yang Maha Esa, itu berarti kan levelnya sudah turun berapa itu? Negara Islam sebagai dasar negara, negara Islam, kemudian dasar negara, sampai kemudian Pancasila yang 7 kata dicoret. Kemudian Pancasila yang dengan 7 kata di sila pertama itu kemudian dicoret sampai sekarang. Berarti turunnya itu 4 tangga itu. 4 tangga turunnya. Kalau ditambah lagi sejarahnya dari kerajaan Islam, kerajaan Kesultanan Islam menjadi bangsa Indonesia. Ya betul. Nah ini berarti kan ada negosiasi kan. Yang tadinya konsepsi negara di Eropa tadi itu adalah konsepsi negara yang sekuler, kemudian masuk ke Indonesia,
itu menjadi konsepsi nasionalisme religius. Itu karena tadi berhadapan dengan orang-orang yang memang ingin mentransformasikan ajaran-ajaran agama ke dalam konteks kehidupan politik kenegaraan. Karena tidak mungkin kalau membangun negara ini dengan baik, ya kecuali dengan nilai-nilai agama gitu. Karena kalau tidak pakai nilai-nilai agama ya nanti akan terjadi perdebatan terus. Kalau pakai agama, ada hal-hal yang bersifat fundamental yang tidak perlu diperdebatkan. Misalnya begini, di Indonesia ini sebagai sebuah negara yang nilai-nilai religiusitasnya ada, dari agama apapun ya, itu tidak akan mungkin menerima yang namanya LGBT misalnya. Tidak akan bisa. Kenapa? Semua agama di Indonesia, agama apapun, mau Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, tidak ada yang menganggap bahwa LGBT itu sebagai praktek yang positif. Itu adalah praktek yang oleh semua agama dianggap sebagai praktek yang negatif. Berbeda seperti misalnya Belanda misalnya ya. Kemudian yang terakhir ini adalah Amerika. Amerika kan tadinya menolak, tapi kan kemudian di lembaga politiknya kemudian diakomodasi pada akhir pemerintahan Obama. Karena nilai-nilai agamanya ini tidak masuk, ya sebenarnya disebut juga sebenarnya ada nilai-nilai agamanya juga, tapi tidak seperti Indonesia gitu. Ya. Nah, inilah yang dilihat oleh para pendiri negara kita, sehingga kemudian tadi itu membangun negara bangsa yang religius nation state. Nah, berbeda dengan Turki tadi itu yang menganggap bahwa agama ini menjadi problem malah. Kalau di Indonesia agama adalah nilai yang diperlukan untuk membangun negara bangsa. Tapi sebetulnya karena kekalahan dari Kesultanan Turki sebelumnya dan menangnya si Kemal Atatürk, jadi sebetulnya bukan Turki per se ya, jadi ini para elitnya. Nah kalau di Indonesia balik lagi juga para elit waktu itu juga berdebat, dinamika yang tadi disebutkan sebagai satu dinamika. Bahkan sebetulnya di dalam sejarah kepolitikan di Indonesia pada masa demokrasi parlementer itu juga diangkat lagi kan tuntutan untuk pembahasan dasar negara Pancasila dengan dasar negara Islam. Tapi itu kelompok Islam tidak pernah kalah loh di dalam votingnya ya, sampai kemudian diturunkan dekret presiden tahun 59. Tapi di dekret itu Mas Nasih, ini saya tambahkan dikit. Di dekret itu sebetulnya masih merujuk kepada Jakarta Charter loh. Iya. Karena kan sebenarnya ada janji Soekarno. Karena tadinya Ki Bagus Hadikusumo itu tidak mau dengan gagasan tadi itu. Ki Bagus itu tanda tangan sambil menangis loh katanya kalau kita diskusi di PP Muhammadiyah. Jadi kemudian dirayu oleh Pak Karno. Jadi udahlah urusan ideologi negara ini kita selesaikan di sini. Yang penting Indonesia merdeka dulu, kira-kira begitu. Nah, karena Ki Bagus Hadikusumo ingin agar merdeka dulu, maka kemudian Ki Bagus Hadikusumo menerima gagasan-gagasan Soekarno tadi itu dengan janji bahwa nanti dalam keadaan yang lebih tenang, ideologi negara akan dibicarakan kembali, yaitu tadinya di Dewan Konstituante tadi itu. Nah, tetapi tadi setelah Ki Bagus Hadikusumo tadi menyetujui tadi kan pergi kemudian ke kalau nggak salah muktamar ya di Jogja. Di sana Ki Bagus Hadikusumo mengatakan bahwa perjuangan belum selesai. Artinya akan ada perjuangan kembali yang kemudian tadi itu wadahnya adalah konstituante yang kemudian didekret tadi itu. Tetapi kemudian ya ini berarti kan kontribusi umat Islam itu udah luar biasa ya. Jadi Ki Bagus Hadikusumo. Jadi sekarang kita tarik nih ke setelah pos, karena membaca disertasimu bisa berjam-jam ini kalau kita bahas itu. Saya pikir ini informasi yang cukup untuk pemirsa ya. Nanti sudah dibukukan belum ini disertasinya? Belum. Nah, segera itu diterbitkan karena menarik sekali. Ya, jadi detail dinamikanya itu seperti apa. Nah, kalau ditarik yang tadi dikatakan Mas Nasih, kontribusi Islam baik itu secara agama ya, dulu kerajaan-kerajaan Islam itu luar biasa, tapi hari ini kan selalu dipojok-pojokkan ini. Di dalam konteks kita bicara itu kan orang yang tidak tahu sejarah ya.
Atau Karena sejarahnya mau tidak tahu diputar sejarah, balik. atau sejarahnya mau diputar balik. Tadi itu mau dibicarakan kembali, artinya sesungguhnya ya itu adalah Belum gagasan yang selesai. sangat realistis. Ya belum selesai. Nah, karena ada dekret aja kemudian. Tapi kemudian oke lah, umat Islam kemudian pada era berikutnya, pada era apa, kalau tadi kan konstituante, dekret presiden tadi itu kan di era Orde Lama. Nasakom. Di era Orde Baru itu umat Islam sudah mulai udahlah, nggak usah dibicarakan lagi, yang penting umat Islam mengisi yang sudah ada ini dengan menjadikan Islam ini sebagai landasan moral dan etika dalam kehidupan politik. Maka tokoh-tokoh dari NU dan Muhammadiyah, tokoh-tokoh baru ya, itu kelihatan agak berbeda dengan tokoh-tokoh sebelumnya. Kalau Kiai Wahid Hasyim tadi kan jelas, tadi awalnya ingin Indonesia dikonstruksi sebagai negara Islam. Ki Bagus Hadikusumo, Profesor Kahar Mudzakkir kan juga sama. Tapi kemudian ketika Orde Baru ya, muncul tokoh-tokoh seperti Cak Nur misalnya, itu mulai dengan Islam Yes, Partai Islam No misalnya. Ya, kemudian yang lebih real lagi ketika Orde Baru tumbang, kemudian ada kesempatan untuk mendirikan partai-partai politik. Tokoh dari NU mendirikan PKB. Ya kan? Kemudian tokoh dari Muhammadiyah, Pak Amin, mendirikan Partai Amanat Nasional. Dan sekarang partainya lain lagi, Partai Umat. Partai Umat. Nah ini, nah gagasannya ada ya, PKS. Lihat gagasannya di situ. Kemudian ya sudahlah, yang penting kita punya komitmen secara total kepada bangsa. Jadi urusan agama ini ya sudah otomatis. Tapi umat Islam ini jangan diragukan komitmennya kepada kebangsaan. Tandanya adalah kalau Gus Dur yang tokoh NU, ketua umum PBNU yang komitmen keislamannya, tentu saja ya kalau ada yang meragukan ya silahkan itu yang meragukan. Tapi kira-kira komitmen keislamannya kan nggak mungkin lah diragukan. Itu membuat Partai Kebangkitan Bangsa. Nah, Pak Amin Rais yang mantan ketua umum Muhammadiyah mendirikan partai yang awalnya itu Pak Amin sendiri menginginkan, karena ada banyak ide. Idenya itu Partai Amanat Rakyat, itu idenya Faisal Basri kalau nggak salah. Kemudian Pak Amin menginginkan Partai Amanat Bangsa. Nah, Pak AM Fatwa karena kayaknya kok PAB kayaknya kok nggak enak didengar kuping gitu, kira-kira. Maka kemudian mengusulkan PAN, kan ada PAN Islamisme misalnya itu. Maka kemudian voting antara Partai Amanat Rakyat kalau nggak salah itu, Partai Amanat Rakyat, Amanat Bangsa, Partai Nasional dengan Partai Amanat Nasional. Dan ternyata yang dipilih malah gagasannya Pak Fatwa, PAN bukan PAB. Jadi kalau dulu yang disetujui adalah Partai Amanat Bangsa, maka akan ada Partai Amanat Bangsa dan Partai Kebangkitan Bangsa. Dan nasional itu adalah bahasa Inggrisnya bangsa, nation tadi itu. Jadi di sini nampak sekali bahwa tokoh-tokoh Islam ini memiliki semangat kebangsaan yang luar biasa. Jadi terjadi pergeseran kan, kemudian pergeseran dari perjuangan untuk mentransformasikan Islam ini secara formalistik kemudian menjadi substansial. Jadi wadahnya oke lah negara bangsa, tetapi tetap di dalamnya dengan dasar Pancasila, kemudian isi konstitusinya dengan undang-undang yang sudah ada ini. Sebenarnya umat Islam ini ya punya ruang, ya sebenarnya sah-sah saja untuk memperjuangkan aspirasi umat Islam, gagasan-gagasan yang ada di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi. Kemudian juga sebenarnya juga bisa dilakukan oleh umat agama yang lain. Itu sah untuk ditransformasikan ke dalam produk-produk kebijakan politik. Maka tidak benar kalau ada orang mengatakan bahwa loh ini kok memperjuangkan gagasan Islam misalnya. Loh ya memang harusnya begitu karena negara kita ini berdasarkan Pancasila. Pancasila itu tadi sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa gitu. Bahkan saya bisa mengatakan bahwa seluruh sila-sila ya
seluruh sila di dalam Pancasila itu sumbernya Islam Ya, semua, coba gitu. itu yang pesan terakhir itu seluruh 5 sila itu kalau Loh, sila iya pertama dong. ketuhanan yang Maha Esa, Qul huwallahu Sila ahad, itu pertama paling ketuhanan yang Maha gampang. Esa, Qul huwallahu ahad. Saya kira semua orang sudah Ya. tahu kalau itu ya. Semua Qul orang udah huwallahu tahu. ahad. Yang kedua, Ketuhanan sila yang kedua. Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan itu adalah prinsip-prinsip dasar yang harus dimiliki oleh umat Islam. Kenapa? Karena prinsip yang ada di dalam Islam itu, waduh, luar biasa, lengkap sekali. Jadi kita hidup itu tidak hanya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga harus berhubungan dengan manusia. Manusia, muamalahnya Dan ya. manusia yang ada di Indonesia itu berbeda-beda. Kalau di Eropa terjadi diskriminasi antara satu kelompok entitas yang tadi kulit putih terhadap kulit hitam, itu ada diskriminasi sampai terpilihnya Obama aja masih terasa. Masih ada tahun berapa itu dosen-dosen kita yang kuliah di Amerika aja masih merasakan diskriminasi itu. Tidak hanya di Amerika kan, di Australia juga kan, Bu ya. Nah, tapi dengan tadi keadilan, kemanusiaan yang adil, jadi manusia ini dipandang sebagai makhluk yang sama antara orang Papua yang berkulit hitam dengan orang Manado yang kulitnya putih, dengan orang Jawa yang kulitnya kuning langsat tadi itu dianggap sama di hadapan Allah, di hadapan kita semua ini sama. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu. Ya, yang ketiga, persatuan Indonesia. Itu konsekuensi. Karena tadi sudah memandang mereka sama, setara. Kan kita harus bersatu ya. Ya. Nah, ini konsepsi yang luar biasa. Yang ini betul-betul saya berani mengatakan bahwa sumbernya adalah hadis Nabi dan juga Al-Qur'an. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu Al-Qur'an, hadis lengkap. Kerakyatan, kata ra'iyah itu ada di dalam hadis jelas sekali. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah ra'in. Ra'in itu artinya penggembala. Ya, pemimpin konsepsinya pada saat itu adalah orang yang mengarahkan. Penggembala itu kan orang yang mengarahkan gembalaannya, kambingnya, dombanya. Maka di dalam Kristen istilah yang digunakan kan domba-domba yang tersesat itu. Agar jangan sampai domba tersesat, maka harus diarahkan. Maka harus ada kepemimpinan, ya, kerakyatan yang dipimpin. Jadi rakyat ini harus dipimpin. Nah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Maka pemimpin nanti akan ditanya. Jangan sembarangan seorang pemimpin itu nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Jadi rakyat itu bahkan itu adalah kata-kata dalam bahasa Arab yang diserap secara bulat-bulat ke dalam bahasa Indonesia. Jadi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Tuh, hikmah lagi itu. Satu lagi ya. Hikmat garing kebijaksanaan. Kebijaksanaan. Hikmah itu artinya adalah falsafah. Jadi hikmah itu artinya falsafah. Falsafah itu apa? Kebijaksanaan, filosofi. Ya. Oke, sekarang yang kelima terakhir, Mas Nasih. Ini dalam permusyawaratan. Sudah kepanjangan, nanti kita bicara lagi secara substantif di program berikutnya. Terakhir kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya sama tadi itu, harus ada keadilan. Kalau tadi melihat manusianya itu dianggap setara, yang berbeda-beda dianggap setara. Ini keadilan sosialnya ini. Bagaimana agar umat Islam, agar seluruh rakyat Indonesia ini mendapatkan keadilan, jangan didiskriminasi. Jangan yang ini diperlakukan dengan istimewa, yang satu diperlakukan dengan tidak istimewa. Semuanya harus diistimewakan ini. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini. Jangan yang satu kemudian dianggap sebagai orang yang anti Pancasila misalnya. Ya, kemudian saya Pancasila, kamu kayak gitu ya. Saya Bhinneka, kamu kayak gitu kan. Jadi ini luar biasa. Saya jadi harus keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Semuanya, seluruh rakyat Indonesia, berbeda agama, berbeda suku ya, berbeda bangsa-bangsa. Kita sekarang coba kita ubah itu, bukan suku bangsa tapi bangsa-bangsa. Nah, Mas Nasih, terima kasih nih sudah bersama-sama program kita, tapi sepertinya belum selesai nih kita bahas khusus tentang kekinian. Jadi kalau kita bicara apa sih konteks kekinian tentang political Islam di Indonesia, tadi membahas
sedikit dari disertasinya Mas Nasih sudah luar biasa. Jadi para scholars, program ini mudah-mudahan kita punya banyak waktu ya, nanti di program-program berikutnya kita undang lagi Dr. Muhammad Nasih yang sekarang punya sekolah namanya Sekolah Alam Planet UFO ya. Kemudian ada YouTube-nya, nanti ditulis di sini YouTube-nya apa yang luar biasa di Jawa Tengah, dan pesantrennya yang tadi disebut pesantren Monas Muda Institut Muhammad Nasih Mudzakkir, ini nama bapaknya, institut di Semarang. Jadi mahasiswa-mahasiswa di UIN, mahasiswa-mahasiswa di UNES juga ada ya di Semarang, Undip, yang diajari dan untuk tahfiz Quran dan untuk menulis itu tadi ya. Ada satu hari semua media di Jawa Tengah, di Semarang terutama, semua ada tulisan karya dari anak-anak pesantren yang dipimpin oleh Dr. Muhammad Nasih. Sampai di sini dulu para pemirsa, para scholars. Nanti kita akan undang lagi Dr. Muhammad Nasih di dalam program The Indonesian Doctor Clubs. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini berguna, dan masih banyak sebetulnya pertanyaan-pertanyaan, tapi kita bisa bahas dalam episode berikutnya. Kalau saya salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.